Halo semuanya, hari ini Kak Ray akan menceritakan anime yang berjudul Shinmai Osan Bokensha. Anime ini menceritakan seorang om-om yang berumur 32 tahun bernama Rick. Demi mewujudkan impiannya untuk menjadi petualang tingkat S, ia pun berlatih dengan party petualang tingkat S hingga ia hampir mati. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tekan tombol like dulu untuk tiket menonton. Terima kasih. Di awal cerita kita diperlihatkan Rick yang hampir tewas karena menjalani pelatihan neraka selama 2 tahun. Mereka berkata bahwa dia sudah tidak perlu khawatir tentang ujian tingkat E yang akan ia ikuti. Keesokan harinya, kita pun diperlihatkan keadaan guild yang sedang mengadakan ujian tingkat E. Saat Rick menyerahkan kartu guild miliknya, rupanya resepsionis yang berjaga adalah juniornya dulu yang bernama Arisa. Rick terkejut karena sudah 2 tahun tidak bertemu. Arisa berkata bahwa ia terkejut saat mendengar seniornya mengundurkan diri. Namun, ia lebih terkejut saat tahu bahwa seniornya menjadi petualang. Setelah itu datang seorang pria yang sedang mabuk dan menggoda Arisa. Rick yang melihat itu mencoba untuk menjauhkan pria tersebut dari Arisa. Namun tiba-tiba pria itu pingsan. Rick menduga bahwa dia pingsan karena terlalu banyak minum. Kemudian Arisa memberikan kartu ujian kepadanya yang bernomor 424. Angka tersebut mungkin bukan angka keberuntungan bagi Rick. Setelah mengambil kartu ujian, Rick pun keluar. Di luar ia bertemu dengan Ryanet yang sudah menunggunya dari tadi. Sementara di dalam terjadi keributan karena terdapat cat telapak tangan di baju sirah pria itu. Kemudian datang orang-orang yang mencari pria tersebut yang dulunya adalah petualang kelas A. Ia jadi buronan karena telah melakukan tindak kriminal. Sebelum melakukan ujian, Rick diperiksa terlebih dahulu, tinggi badan dan berat badannya. Namun mereka terkejut saat mengetahui bahwa Rick telah berusia 32 tahun. Setelah itu lanjut ke pengukuran tingkat sihir. Rata-rata para peserta ada di peringkat D, namun ada juga mencapai peringkat C+. Kemudian tiba waktunya untuk Rick memeriksa peringkat sihirnya. Tak disangka, Rick berada di peringkat F-. Tentu saja itu membuat Rick diremehkan oleh peserta yang lain. Namun saat ingin lanjut ke peserta berikutnya, tiba-tiba kristal itu pecah. Setelah itu lanjut ke tes fisik. Para peserta diminta untuk memukul samsak green slime. Dengan begitu mereka bisa melakukan pengukuran. Melihat samsak itu membuat Rick teringat dengan lihatan neraka yang ia lakukan, di mana ia diperintahkan untuk memukul samsak gold slime sebanyak 5.000 pukulan yang memiliki kekerasan setara dengan taring naga. Satu persatu para peserta bergantian memukulnya. Namun, ada satu peserta yang dirumorkan jenius. Dia adalah putra kedua dari Adipati Dharmuid yang bernama Frit. Meskipun usianya baru 11 tahun, namun kekuatan sihirnya mencapai peringkat C. Meskipun hasilnya tidak sesuai ekspektasi, namun Frit masih berbangga diri. Rick tak percaya bahwa sihir tadi adalah sihir tingkat 3, karena saat ia latihan dulu, ia pernah melihat sihir dasar yang mampu merubah peta. Rick menduga bahwa dia memang sengaja menahan kekuatannya. Setelah itu tiba waktunya Rick untuk melakukan tes kekuatan. Awalnya Rick diremehkan oleh pengawas ujian, karena usianya yang sudah menginjak 32 tahun. Dia berkata bahwa lebih baik dia mundur saja, karena di usianya saat ini tidak mungkin untuk berkembang. Dia juga mengejek kekuatan sihirnya yang sangat rendah. Rick sudah menduga ini akan terjadi, namun dia tidak akan pernah menyerah karena mulut seseorang. Semua orang terkejut karena samsak itu hancur dengan sekali pukul. Bahkan Frit tak percaya bahwa dia telah mengambil panggungnya. Namun dia masih pede karena sihir spesialisnya adalah sihir ketahanan. Saat tes ketahanan, mereka dibuat terkejut kembali karena Rick bisa menahan serangan sihir tingkat 4. Pengawas ujian memujinya karena dia bisa menahannya.
Ia menyarankan agar dia menggunakan sihir ketahanan tingkat lanjut, karena sihir berikutnya adalah sihir tingkat 5. Namun Rick berkata bahwa dirinya hanya bisa menggunakan sihir kekuatan dan ketahanan tingkat 1. Tentu saja si pengawas ujian terkejut mendengar itu. Rick memberitahu bahwa dia tidak perlu khawatir, karena ia akan baik-baik saja. Merasa diremehkan, pengawas ujian pun menggunakan sihir tingkat 5 tanpa ragu-ragu. Bahkan serangan tersebut sampai terdengar oleh ksatria kelas 1 yang bernama Sylvester. Ia pun bertanya apa yang sedang terjadi di lokasi ujian. Ia tak percaya bahwa ada peserta tingkat F yang bisa menghancurkan samsak Gen Slime dengan sekali pukul, dan bisa menahan serangan sihir tingkat 5 dengan hanya menggunakan sihir pertahanan tingkat 1. Ia semakin terkejut saat melihat biodata milik peserta 4242. Setelah ujian pertama selesai, Rick curhat kepada Ryanet tentang kekhawatirannya apa ia bisa lolos atau tidak. Ryanet mencoba untuk menghiburnya dengan berkata bahwa dia telah berkembang selama 2 tahun terakhir. Setelah itu datang Frit yang protes karena dia telah mengambil panggungnya. Seharusnya hari ini dialah yang paling mencolok. Rick menjawab bahwa dia tidak bermaksud untuk begitu. Tiba-tiba datang seorang ksatria wanita yang tidak lain adalah kakaknya, yang bernama Angelica. Frit mengadu bahwa ia dijahili oleh om-om yang berumur 40 tahun. Mendengar itu, Rick tak terima, karena ia masih berumur 32 tahun. Tanpa banyak bacot, Angelica melempar sarung tangannya, menantang Rick untuk berduel. Dengan polosnya, Rick mengambil sarungan tangan itu, dan berkata bahwa Tuan Putri sepertinya tak akan mengerti jika mencuci pakaian itu merepotkan. Ryanet menjelaskan jika Rick mengambil sarungan tangan itu, maka ia menerima tantangannya. Di sebuah arena, Angelica kembali memperkenalkan dirinya yang seorang ksatria kelas 2 di kerajaan Wilhelm. Angelica memberitahu bahwa dalam duel pihak yang menang bisa memberikan syarat kepada pihak yang kalah. Angelica meminta jika dia kalah maka dia harus menjadi pelayannya seumur hidup. Rick bertanya kepada Ryanet tentang ksatria yang tadi dikatakan oleh Angelica. Ryanet menjelaskan bahwa mereka adalah pasukan khusus untuk melindungi kerajaan Wilhelm yang kekuatannya setara dengan petualang tingkat B. Mendengar itu, Rick menjadi panik karena dirinya adalah petualang tingkat E yang kekuatannya sangat-sangat jauh di bawahnya. Untuk menenangkannya, Ryanet kembali mengingatkannya tentang latihannya yang ia jalani selama 2 tahun. Ryanet berkata bahwa Rick adalah murid kebanggaan dari partai Tenjo Arikalkum yang terkuat di benua. Mendengar itu, Rick pun kembali pede. Karena Rick adalah petualang tingkat F, Angelica akan menahan kekuatannya. Sebagai salam pembuka, Angelica sengaja melesatkan serangannya hanya untuk memamerkan kecepatannya. Dengan sombong ia berkata bahwa kecepatannya tadi masih terlalu cepat bagi petualang F sepertinya. Angelica berkata untuk serangan berikutnya dia tidak akan meleset secara sengaja. Rick terkejut karena kecepatan yang dia sombongkan begitu sangat lambat di matanya. Angelica terkejut karena dia bisa menghindarinya, namun ia menduga bahwa itu hanya keberuntungannya. Rick tak percaya jika ia memang ksatria kelas 2. Rick menduga bahwa Angelica bisa menjadi ksatria kelas 2 karena orang dalam. Saat akan melakukan serangan kembali, tiba-tiba Angelica tersandung, yang membuat serangannya tak beraturan. Tak ingin malu, Angelica memuji kehebatannya karena bisa menghindari serangan tadi. Tak ingin berlama-lama, Angelica pun menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyerang Rick kembali. Namun Rick masih bisa menghindarinya. Tak ingin lebih lama, Rick pun akan menanggapinya dengan serius.
Tak disangka, Angelica tersandung kembali. Rick yang melihat itu menduga bahwa Angelica menyerang dari bawah. Melihat ada kesempatan, Rick pun langsung melancarkan satu serangan. Angelica terkejut dengan serangan yang dilancarkan olehnya. Jika saja ia tidak tersandung, mungkin dirinya akan mati. Rick memujinya karena ia bisa menghindarinya. Rick berkata bahwa kali ini ia akan menggunakan kekuatan penuhnya. Namun tiba-tiba Angelica berkata bahwa dia menyerah. Tak ingin malu, dia berkata bahwa kali ini dia akan membiarkannya menang karena dia telah berhasil menghindari serangan kilat miliknya. Sebelum dia pergi, Rick menagih janji tentang syarat yang mereka buat. Namun Angelica memberi syarat tambahan bahwa dia harus lebih cepat dari langkah kilat miliknya. Setelah itu Rennet memberitahu bahwa hasil ujian akan segera keluar. Dia juga memberitahu hal penting bahwa Tuan Brookstone dan yang lain akan hadir. Rick terkejut karena para senior yang melatihnya juga akan hadir.